Junior! Masih setia dengan Sibox TV. Semoga tak bisa bosan dengan serial kita ya guys. Oke, kita mulai saja alur ceritanya. Pagi itu akhirnya Naomi bisa berbincang dengan orang tua angkatnya. Mereka mengaku berasal dari bumi 29 seperti Naomi juga. Di sana mereka terkenal sebagai ilmuwan yang saat itu diminta untuk memperbaiki suatu proyek yang dikenal dengan nama TIR. Namun mereka gagal memperbaikinya dan menimbulkan kekuatan pada para pejuang 29 di bumi itu. Situasi politik saat itu sangat buruk. Brutus banyak melakukan kekerasan pada penduduk bumi 29. Lalu mereka memutuskan untuk pergi ke bumi di mana tak ada peperangan di situ. Mereka juga mengakui jika mengenal orang tua Naomi. Dan menurut mereka orang tua kandung Naomi saat ini bisa saja masih ditawan oleh Brutus. Kali ini Naomi punya alasan untuk melawan Brutus selain menjalani takdirnya sebagai penyelamat bumi 29. Naomi dan Annabel berada di kamar dan tentang melakukan persiapan untuk pesta perpisahan sekolah. Beberapa sesi persiapan seperti kostum, riasan, dan yoga pun telah mereka persiapkan. Lalu Naomi memeriksa ponselnya yang di sana ada pesan dari Nathan. Kali ini hubungan mereka sudah mulai membaik. Naomi teringat saat pertemuan pertama kali dengan Nathan di sebuah toko komik. Saat itu Nathan menyiapkan komik yang bagus untuk adiknya kepada penjaga toko. Lalu Naomi memberikan sebuah komik referensi yang bagus untuk adiknya. Dari sanalah perkenalan mereka dimulai. Malam perpisahan sekolah pun tiba. Nathan dan Jacob menjemput bidadari mereka untuk menghadiri perayaan itu. Annabel pertama kali keluar dan menuruni tangga dan langsung disambut oleh Jacob. Kemudian tak lama disusul Naomi dengan memakai gaun turun menghampiri Nathan. Nathan lalu memberikan sebuah bunga kepada Naomi. Jennifer lalu mengajak berfoto bersama menjelang keberangkatan. Akhirnya mereka pun tiba di sekolahan. Mereka memasuki ruang sekolah yang telah dipersiapkan semuanya oleh Asmo. Semua mengatakan bahwa tema mereka kali ini adalah Coachella ada ruang dansa yang cukup luas yang dinamai dengan ruang Winter Wonderland. Jacob mengambil beberapa minuman dan mereka pun terlibat berbaur dengan yang lainnya. Tiba-tiba Naomi mendengar sebuah suara. Dari dalam benaknya nampak gambaran Dr. Bell di Start Lab dan juga Meg utusan dari Brutus. Mendadak lampu di ruangan itu sebagian padam. Naomi memeriksa ponselnya ternyata tak ada signal di tempat itu. Setelah lampu mulai menyala, Naomi dan Jacob serta Annabel memutuskan untuk memeriksa kamar kecil. Nathan datang dan sempat menanyakan kepada mereka yang terlalu sering ke kamar kecil. Naomi mengatakan pada Nathan mereka butuh penyegaran sebentar di sana. Greg diminta menghadap kepada agen Davis sebagai penyidik yang dikirim dari pusat. Ia memberitahu pada Greg ada indikasi sumber energi yang besar berasal dari Start Lab. Dari sebuah kamera pengawas, Greg melihat para militer sudah bersiap memasuki lab Dr. Bell. Agen Davis lalu memerintahkan militer untuk memasuki lab itu. Setelah melihat ada mesin kuantum yang menyala, Greg meminta militer segera keluar dari tempat itu. Naomi menemukan adanya medan gaya di kamar kecil. Ia mencoba merasakan medan gaya dengan jarinya. Ternyata ia merasakan jarinya seperti tersengat aliran listrik. Naomi lalu mengajak Annabel keluar dan mencoba untuk menanyakan kejadian itu pada Di atau Sumbado. Saat Naomi hendak keluar dari ruangan sekolah, ia juga mendapati medan gaya itu di tiap pintu keluarnya. Naomi lalu membawa Jacob ke kamar kecil wanita. Ia meminta Jacob menganalisa apa yang nampak di depan mereka saat itu. Jacob menyimpulkan bahwa mereka saat ini tengah terjebak di antara medan gaya yang menyelimuti sekolahan mereka. Naomi mulai mencari cara untuk menghubungi orang luar. Annabel teringat jika dia mempunyai chibi, yaitu semacam saluran radio lokal. Akhirnya mereka sepakat untuk mencari penambah daya untuk memperkuat jangkauan salurannya. Jacob dan Annabel bergerak ke ruang peralatan sekolah. Di sana ia menemukan alat penguat daya itu. Lalu mereka pun bergegas untuk mengambilnya. Naomi mencoba memeriksa peralatan yang dibawa oleh DJ. Mendadak Nathan datang dan mengatakan bahwa ice creamnya sudah mulai mencair. Naomi meminta maaf pada Nathan karena tak bisa menemaninya di ruang Winter Wonderland. Nathan sedikit kecewa di saat kebersamaan mereka ternyata Naomi tengah disibukkan sesuatu hal. Lalu Nathan meninggalkan Naomi saat itu juga. Naomi teringat pada Nathan saat pertama kali mengundangnya untuk datang di pesta yang ia buat. Saat itu Nathan baru saja pindah ke kota mereka.
Annabel yang melihat kedatangan Nathan sangat mendukung jika Naomi akrab dengannya. Nathan pun langsung mendatangi Naomi saat itu. Naomi lalu menanyakan pada Nathan sudah berapa kali ia berpindah domisili mengikuti orang tuanya. Nathan mengatakan sudah 3 kali ia harus berpindah tempat karena mengikuti tugas ortu mereka. Bahkan Naomi telah 4 kali dan terakhir di Port Oswego yang mereka tempati saat ini. Nathan mengatakan pada Naomi mungkin saat ini takdir telah mempertemukan mereka. Jacob dan Naomi telah selesai memasang peralatan dot lalu Naomi mulai menggunakan cibi untuk menghubungi Ji. Lama tak terdengar Di memberikan sahutan. Hingga suatu saat Di mengatakan pada Naomi untuk tetap di sana sampai ia datang. Tiba-tiba suara Di terputus dan digantikan oleh suara yang lain. Ia memperkenalkan diri sebagai Julian dan merupakan utusan dari Brutus juga. Ia meminta Naomi datang sendirian ke gedung sebelah timur si sekolahan. Jacob dan Naomi sempat berpikir bagaimana cara Di dan Sumbado akan masuk sementara mereka sendiri tak bisa keluar dari tempat itu. Nathan datang dengan perasaan sangat kesal. Nathan merasa diacukan dan dimanfaatkan dan dibohongi oleh Naomi. Naomi sangat sedih Nathan berkata seperti itu. Ia lalu mengatakan bahwa ada orang yang coba untuk menyakitinya. Ia mengurung Naomi dengan medan gaya di tempat itu. Karena Nathan tak mungkin mengerti, akhirnya Naomi jujur pada Nathan mengenai siapa dirinya sebenarnya. Sampai akhirnya dengan terbata-bata Naomi meneruskan ceritanya, tapi Nathan tak sampai hati melihatnya. Ia lalu memeluk Naomi dan mencoba memahami semua ceritanya. Dia menjelaskan bahwa tak ada jalan masuk ke tempat itu. Semua telah diblokir oleh medan gaya yang tak bisa ditembus oleh mereka. Sumbado merasa bahwa itu adalah perbuatan Julian, teman dekat dari Meg. Julian adalah pasukan tinggi dari Brutus yang tak terlihat dan akan menyerang seseorang di saat ia sedang sendirian. Sumbado dan Di berpikir bahwa medan gaya itu ada hubungan dengan medan kuantum di Start Lab. Greg mengatakan terakhir kali militer masuk ke sana ada ledakan yang ditimbulkan oleh medan kuantum itu. Mau tak mau Di dan Sumbado harus ke sana dan mematikan alat itu. Nathan kini sudah tahu jika Naomi adalah makhluk asing yang berada di bumi mereka. Anggota tim kini bertambah 1 orang. Naomi lalu berpikir untuk mengisolasi semua orang dalam satu tempat untuk menjaga sesuatu hal yang tak diinginkan. Mereka pun segera mengumpulkan semua orang menuju ke ruang Winter Wonderland. Naomi mengatakan pada Nathan jika ia harus memeriksa orang yang tertinggal di lorong yang lain. Jacob datang menemui Nathan dan Annabel untuk menanyakan keberadaan Naomi. Nathan mengatakan ia masih berusaha mengumpulkan yang lain yang mungkin tersisa. Jacob memberitahu bahwa semua lorong telah dikosongkan saat ini. Lalu mereka berkesimpulan Naomi saat ini sedang mendatangi Julian. Naomi berjalan memasuki sebuah ruangan di gedung bagian timur. Julian yang semula tak kelihatan mulai menampakkan dirinya di hadapan Naomi. Julian mengatakan pada Naomi bahwa ia tak akan bisa menyelamatkan teman-temannya. Di dan Sumbado akhirnya tiba di Start Lab. Mereka segera memasuki ruang lab Dr. Bell. Mereka melihat harus mematikan medan kuantum yang menyala di ruangan itu. Dimeyakini jika medan kuantum itu bisa dimatikan maka medan gaya di sekolahan pun akan ikut mati. Naomi mencoba menyerang Julian, namun dengan sigap Julian menangkis serangan dari Naomi. Lalu Julian memberikan penawaran pada Naomi. Ia memberikan alat untuk mematikan medan gaya ciptaannya. Di kedua ujung alat itu bisa untuk mematikan medan gaya. Namun Naomi dihadapkan dengan sebuah pilihan. Jika ia mengaktifkan salah satu ujung alat maka medan gaya yang lain akan meledak. Saat ini Nathan dan sahabatnya terkurung di satu ruang terpisah dengan teman-teman sekolahnya. Jika ia mematikan medan gaya di ruang Nathan, maka medan gaya di ruangan temannya akan meledak. Begitu juga sebaliknya. Dia akhirnya berhasil untuk mematikan medan kuantum di Start Lab. Mereka heran kenapa tak ada ledakan setelah mematikan alat itu. Kini Sumbado paham itu hanyalah umpan. Dan hal itu sengaja untuk mereka supaya terlambat datang untuk membantu Naomi. Naomi menolak melakukan apa yang jadi perjanjian Julian kepadanya. Lalu Julian pun mengaktifkan mesin waktu. Jika Naomi tak segera melakukan apa yang ia minta maka medan gaya itu akan meledak saat waktu telah habis. Naomi lalu berlari menuju ruang sahabatnya dikurung. Ia pun menunjukkan alat yang diberikan Julian kepadanya. Semula Nathan meminta mereka untuk dikorbankan dibanding harus mengorbankan banyak nyawa teman-temannya. Jacob teringat jika antar medan gaya itu dihubungkan secara relay. Jadi jika keduanya harus aktif harus memicu dulu medan gaya satunya. Dan hanya butuh 1 detik untuk mengaktifkan antar medan gaya. Naomi membayangkan hanya Superman yang mampu melakukan hal itu.
Annabelle memberi semangat pada Naomi bahwa ia harus percaya diri dan mampu untuk melakukan hal itu. Naomi lalu berkonsentrasi di depan medan magnet di ruang Winter Wonderland. Lalu dibarengi dengan keyakinan kuat, Naomi mencoba mematikan medan gaya di depannya. Kemudian Naomi mencoba berlari secepat mungkin untuk mematikan medan gaya di ruang sahabatnya. Tiba-tiba tanpa disadari Naomi, tubuhnya bergerak sangat cepat serta berhasil dapat mematikan medan gaya di ruangan itu. Kali ini semua medan gaya di sekolahan itu telah dimatikan. Greg dan Jennifer segera menemui Naomi. Tak lupa di sana terlihat kehadiran Dan Sumbado. Greg dan Jennifer lalu mengajak Naomi untuk pulang bersamanya. Namun kali ini ia ingin pulang sendiri. Greg dan Jennifer lalu pamit pulang lebih dulu. Disusul oleh Dan Sumbado yang meninggalkan tempat itu. Jacob dan Annabelle lalu pamit pada Naomi bahwa mereka akan membuat minuman bareng di rumah Annabelle. Kini Nathan dan Naomi punya waktu berdua untuk membicarakan banyak hal. Mereka sambil menikmati dansa terakhir di ruang Winter Wonderland, mencoba mengingat kencan awal mereka dulu. Teleskop hanya bisa melihat benda sementara Naomi membutuhkan cinta di saat ia benar-benar terpuruk. Nathan mengatakan pada Naomi bahwa ia percaya akan takdir. Jutaan manusia berusaha menjalin hubungan yang baik karena takdir. Naomi selalu berpindah-pindah, begitu juga dengan Nathan, itu pun juga takdir. Naomi saat ini merasakan kekuatannya semakin besar, ditambah lagi ia kini mempunyai kekuatan yang baru. Naomi semakin khawatir ke depan akan membahayakan orang-orang yang disayanginya. Selama ini terlalu lama Naomi berusaha menyangkal takdirnya sendiri. Naomi tak pernah siap untuk menghadapi semuanya sampai akhirnya sekarang ia harus bersiap atas segala kemungkinan yang bakal terjadi. Nathan lalu mengatakan pada Naomi bahwa ia tak peduli apa yang ia inginkan saat ini. Ia percaya dengan takdir yang selalu membawa mereka terus bersama. Nathan percaya Naomi punya takdir yang lebih besar, yaitu menjadi seorang pahlawan. Sekian kisah serial Naomi di episode kali ini. Jumpa lagi di episode mendatang dengan kisah yang makin menarik tentunya.